Oke, bisa, sudah. Oke, selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coach dan bersama coach saya, yaitu perkenalan nama saya Ide Kadesuri Adnanya sebagai coachnya dan Ibu Pande Putri Suwandewi itu sebagai coachnya. Oke, selamat malam Ibu Putu Suwandewi, gimana kabarnya? Selamat malam, Ji. Kabar saya baik-baik saja. Oke. Syukurlah, semoga Pande juga bersama keluarga sehat semua. Bu Pande, jadi saya lihat itu tadi di sekolah Bu Pande ngelamun saja. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi Bu Pande kalau bisa diceritakan? Ya begitulah Pak. Sebenarnya saya itu ada sedikit pikiran yang membebani saya. Tapi mohon maaf ini sebelumnya. Apakah Bapak ada waktu ya saya mau bercerita kalau memang Bapak mengizinkan? Apa-apa Pande? Banyak ada waktu, tidak masalah. Dan saya Ya. juga ada kegiatan apa-apa nih. Ya. Silakan Bu Pande. Terima kasih sebelumnya Pak. Jadi begini, tempo hari saya itu memang sering ada pikiran begitu. Saya nggak bisa tenang gitu. Saya berharap itu memang saya ada seseorang yang bisa saya ajak bicara untuk saya bicarakan keluh kesah saya begitu. Sehingga saya ada solusi lah dari apa yang menjadi beban pikiran saya begitu. Jadi ada pemecahan permasalahannya begitu Pak. Oke, jadi kira-kira menurut Bu Pandi di akhir kita nanti ngobrol niki apa sih yang Bu Pandi harapkan? Kalau boleh. Ya, saya sebenarnya saya pengen solusi ya yang utama. Saya pengen solusi, saya pengen ada pemecahan masalah, kemudian kalau saya ada teman berbicara tentunya saya biar merasa plong gitu loh Pak dari permasalahan yang saya alami di sekolah kemarin begitu, biar nggak ada beban lagi begitu Pak. Mudah-mudahan di akhir ini apa yang jadi harapan Bu Pandi bisa tercapai. Pandi, baik. Kalau tidak keberatan, Bu Pandi bisa menceritakan apa sih permasalahan yang Bu Pandi hadapi. Jika menjadi satu hal mungkin yang jadi beban atau apa, bisa tidak menceritakan apa yang terjadi? Begini Pak, saya tempo hari itu ada pengawas yang tiba-tiba datang ke sekolah. Dan saya tidak tahu kalau memang ada jadwal kunjungan pengawas. Dan momennya itu ketika saya mengajar di kelas. Jadi waktu itu pengawas hadir ke sekolah, saya tidak ketemu, beliau langsung bertemu kepala sekolah. Kemudian beliau ingin melihat proses pembelajaran di salah satu kelas begitu. Jadi kepala sekolah itu langsung mengajak pengawasnya ke kelas saya untuk melihat proses pembelajaran saya di kelas. Nah, di sanalah saya mendapat sedikit teguran dari pengawas, tapi cukup membuat saya terbebani juga dengan tegurannya itu, Pak. Itu. Jadi gimana respon Bu Pandi setelah dikasih teguran seperti itu? Gimana perasaannya nih? Selain terbebani, ada nggak rasa sesuatu yang dirasakan selain terbebani, Bu? Begini, tegurannya itu kalau saya bilang hal yang besar gitu sebenarnya tidak, tetapi gara-garanya itu saya nggak pakai buku teks gitu. Jadi saya saya ngajar dengan media pembelajaran, pakai video, tapi saya tidak memanfaatkan buku teks yang saya bagikan kepada siswa. Nah, itulah saya ditegur sehingga saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya ngajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, bisa saya langsung ke lingkungan, bisa dari video, tapi tetap mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya berbicara seperti itu, sepertinya pengawas saya itu agak kurang berkenan begitu loh mendengar jawaban saya gitu. Jadi
karena saya tidak memanfaatkan apa yang sudah saya bagikan, karena beliau menganggap, "Ya mubazir dong bukunya, kamu bagikan tapi tidak kamu pakai," begitu. Nah itulah yang membuat, ganjalan di hati saya sebenarnya, Pak. Terus, setelah begitu, eee, adakah sesuatu yang Bu Pandi ingin ungkapkan kepada pengawas atau sampaikan atau, memiliki alasan tertentulah kenapa itu bisa terjadi kepada pengawasnya? Iya, sebenarnya seperti yang saya ceritakan tadi itu, saya, ingin mengatakan pada pengawasnya bahwa saya itu tidak ingin mengajar dari satu sumber saja, karena kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang suka dengan praktek langsung, ada yang lebih interesting dia dengan penampilan video. Ya jadi, saya ingin menyampaikan hal seperti itu. Mungkin waktu itu karena kesannya beliau datang mendadak, saya tidak ada persiapan yang matang, jadi, mungkin cara saya mengungkapkannya dengan pengawas, dengan nada yang kurang bisa diterima sehingga beliau merasa, ada ketersinggungan mungkin dengan apa yang saya katakan begitu kesannya beliau tidak terima dengan apa yang saya katakan sehingga tindak lanjutnya beliau membicarakan itu dengan atasan saya, dengan kepala sekolah begitu, Pak. Mhm. Oke, setelah kegiatan proses pembelajaran, apakah Ibu dipanggil oleh kepala sekolah atau ada kegiatan apa misalnya bersama pengawas kepala sekolah? Iya, setelah kegiatan pembelajaran kebetulan pengawasnya sudah pergi, ya, saya dipanggil dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menanyakan, "Apa sebenarnya yang terjadi tadi di kelas? Mmm, Kenapa ada kritikan yang muncul dari pengawas?" Katanya, kesannya itu Anda dikritik kok kesannya Anda melawan begitu loh. Kok tidak Anda mengiyakan, mengakui kesalahannya kok, kesannya jadi saya berpikir, oh mungkin, cara saya berkomunikasi yang salah ditanggapi, dengan kegugupan saya yang tiba-tiba didatangi pengawas. Jadi saya berusaha menjelaskan itu dengan kepala sekolah begitu, Pak. oke. Terus bagaimana tanggapan Bapak kepala sekolah dengan kejadian seperti itu? Ya tanggapannya, kepala sekolah, merespon baik apa yang menjadi alasan saya melakukan hal tersebut, namun beliau ingin saya mengkonfirmasi dengan pengawas, apa sebenarnya yang menjadi dasar saya mengatakan itu, kemudian meminta maaf dan, berusaha bisa memperbaiki dirilah. Jadi apa yang menjadi masukan itu bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Selain kritikan masalah buku, ya buku modul buku pegangan ya, dari pengawas, dari awal itu adakah sesuatu selain dari buku yang dikritik atau ada suatu hal yang lain? Apakah tidak melihat proses pembelajarannya, antusiasnya siswa belajar, apakah hal itu tidak sampaikan Bu, sama pengawas Eee, ini? iya, eee, karena begini, waktu itu proses pembelajarannya memang sudah cukup, aktif ya dengan adanya video pembelajaran begitu saya ajak praktek langsung siswanya. Eee, yang menjadi kritik utama adalah, kenapa siswa tidak diajak untuk literasi dulu. Mereka sudah punya buku, kemudian, alangkah lebih baiknya ketika mereka berdiskusi dengan LKPD, dia bisa memanfaatkan buku yang ada, jangan, langsung ke praktek ya. Jadi ketika mereka mengerjakan sampai akhirnya mereka menyimpulkan, manfaatkanlah buku itu. Itu dari proses hingga akhir nanti evaluasinya Iya, akan lebih bagus nanti hasilnya. Eee, saya baru terpikirkan setelah beliau mengatakan itu, saya baru terpikirkan, "Oh ya ya, ternyata kekurangan saya di sana." Jadi, eee, saya berpikir mungkin ke depannya saya bisa lebih memperhatikan kebutuhan siswa lagi seperti apa, begitu, Pak.
Oke, berarti Ibu menanggapi itu adalah apa yang dikritik dari Bapak pengawas itu adalah memang benar. Ya, benar Ya. setelah saya disadarkan oleh kepala sekolah. Oh begitu. Jadi Bapak kepala sekolah juga menekankan gitu, bagaimana Ya, penempatan modul yang sudah ada. ya. Selain buku pegangan, adakah buku yang lain penunjang atau hal yang lain dipakai, Bu? Sebenarnya ada beberapa buku perpustakaan, Pak, tapi Hmm. nah itulah kekurangan saya, belum memanfaatkan itu dengan maksimal. Jadi pemanfaatan aja ya. Iya. Nah, dengan kejadian seperti itu, Bu, dari evaluasi, jadi baik dari pengawas, jadi dari Bapak Kepala Sekolah, jadi kira-kira nanti, Bu, ketika lagi bertemu dengan Bapak Pengawas begitu, kira apa langkah apa yang Ibu bisa diambil nanti dari Ya, pengalaman-pengalaman kemarin itu? nanti rencananya ke depan, yang pertama sudah tentu saya akan minta maaf dulu ya dengan Ya, pengawas kalau saya sudah ketemu, kemudian, saya akan membicarakan, tentang proses pembelajaran ini dan dengan beliau, meminta saranlah lagi bahwa, yang namanya, eee, kita sebagai bawahan tetap perlu bimbingan dari beliau sebagai pengawas sehingga kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan saya akan terus belajar. Yang namanya kita hidup ya proses belajar ya. Jadi saya akan terus belajar, apa yang menjadi masukan akan saya uh, ingat dengan baik dan saya terapkan itu sehingga apa yang menjadi tujuan kita sebagai pendidik di sekolah itu bisa kita laksanakan dengan baik begitu Pak. nih, apakah nanti uh, di awal Ibu ada suatu komunikasi dulu atau pada saat proses atau bagaimana? Ada kan nanti kalau tadi mungkin karena pengawasnya langsung masuk aja ya, Mm-mm. mungkin dia tidak sempat untuk komunikasi awal. Nah sekarang apakah Ibu nanti berkomunikasinya yang mau Ibu rencanakan itu di awal atau di mana nanti? Atau Ya, pada saat bersama kepala sekolah atau bagaimana? sudah pasti yang pertama di awal dulu. Jadi, akan ada pembicaraan di awal dulu agar tidak terjadi miskomunikasi nanti ke belakangnya. Kemudian sebelum ada pembicaraan mungkin saya akan mempersiapkan segala sesuatunya lebih matang lagi. Saya akan berkolaborasi mungkin dengan rekan-rekan sejawat untuk, bisa menerima, masukan mereka, lebih menambah lagi lah. Jadi apa yang menjadi masukan teman-teman akan menjadi referensi lagi untuk saya, terutama teman-teman serumpun, kita punya grup KKG, mungkin seperti itu. Kemudian dikomunikasikan dengan kepala sekolah, dikomunikasikan dengan pengawas, sehingga ketika saya didatangi, saya merasa lebih siap begitu. Mungkin begitu, Pak. Dari program-program yang tadi disampaikan ini sudah luar biasa, Bu. Sudah bagus sekali. Ya, mudah-mudahan nanti ketika datang nanti pengawas, jadi Ibu sudah bisa mempersiapkan segalanya. Baik dari persiapan, ya, dari disampaikan bahwa mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian mengkomunikasikan itu dengan baik dari awal, sehingga di pertengahan pun dalam pelaksanaan tidak terjadi masalah. Semoga nanti dalam kegiatan pelaksanaan juga bisa berjalan baik dan lancar. Jadi itu mungkin sebagai refleksi evaluasi. Tetap kita ambil sesuatu yang positif saja. Ya, Karena bagaimanapun beliau itu adalah memang atasan kita ya. ya, Atasan dan juga memang benar. Jadi pemanfaatan modul juga itu memang harus kita kondisikan juga dengan baik. Gitu, biar tidak ya, mubazir karena anak sudah memiliki buku pegangan. Jadi kita ambil positifnya seperti ini. ya, Ibu, ya mudah-mudahan Ibu sudah menceritakan banyak hal latihan, jadi sudah mudah-mudahan juga perasaan beban kemarin sudah sedikit lega, ya. Sudah walaupun, sedikit plong sekarang. tidak seluruhnya karena masih ada Mm-mm. tindak lanjutnya. Gitu. Iya, iya, mungkin, Jadi, pasti segera akan saya tindak lanjuti, setidaknya sekarang saya sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman, plonglah yang kemarin menjadi beban, jadi akan saya segera tindak lanjuti mulai dari hal yang mendasar dulu sampai saya komunikasikan dengan atasan.
Iya. Oke, mudah-mudahan Bu nanti bisa semua berjalan dengan baik. Nanti kita akan share kembali yang akan tunggu cerita berikutnya, bagaimana kegiatan di dalam kelas, bagaimana juga respon pengawas setelah Ibu melakukan seluruhnya. Ya. Lagi bisa semua berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Iya, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan akhirnya saya bisa ada solusi hari ini untuk menjalani ke depannya seperti apa. Mungkin ke depannya kalau saya ada permasalahan lagi, jangan kapok untuk mendengarkan cerita saya Pak ya. Oke Bu, dengan senang hati Bu. Ya, Sampaikan terima saja. kasih. Oke, Nggih, terima kasih banyak Pak. oke. Selamat malam Bu. Nggih, selamat malam. Oke. Mungkin recordnya bisa di stop dulu Ji ya. Oke. Bu Pak Putu sementara bisa pacet dulu ya Pak Bapaknya. Selamat malam Pak Putu, tapi bisa lanjut atau Ponapin nih? Baik, kita langsung aja ke yang kedua ya Ji ya. Iya. Perkenalkan. Baik, selamat malam Bapak Fasil dan rekan-rekan hebat semua. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching di mana saya Pandai Putu Sriswandewi akan berperan sebagai coach dan saya akan mengcoaching rekan saya Bapak Ide Kade Surya Adnyana. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat malam, Jigos. Selamat malam, Bu Sri. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Baik-baik saja. Gimana dengan pekerjaannya di sekolah, Ci? Lancar? Ya, semua lancar-lancar. Tapi ya ada beberapa hal yang menjadi suatu beban dan ekstra juga. Masalah biasa itu masalah siswa. Tapi ini sedikit serius nih. Jika berkenan, bisa diceritakan apa masalahnya? Mungkin saya bisa menjadi teman berbagi dari Jigos. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau Ibu ada waktu, saya ingin berbagi suatu permasalahan itu tentang disiplin siswa. Disiplin siswa, di mana siswa ini adalah siswa kelas 11. Memang catatan dari permasalahan, nah ini memang sudah bermasalah sih dari kelas 10. Gitu. Kemudian semester 2 dia reda, tapi semester 1 lagi ngelunjak. Okay.
Berarti permasalahannya yang dihadapi cukup serius juga ya, karena sudah lama itu Ya, permasalahannya. serius juga. Sekarang baru ada Hmm. seriusnya. Jadi Hmm. dia ini adalah tipenya yang memang tidak labil lah, ya perubahannya cepat ke negatif, cepat ke positif. Itu yang bikin susahnya kita. Kalau memang dia sudah baik, namanya sudah perubahannya baik. Tapi ketika dia kelas 2 sekarang, itu melunjak lagi, bahkan lebih daripada masalah sebelumnya. Oke, kalau Ibu Hmm. tidak keberatan, mungkin saya mau share. Siapa tahu Ibu punya nanti suatu hal-hal yang bisa berikan suatu pendapat, itu menjadi bantuan saya bagaimana cara memecahkan masalah ini. Nggih. Nggih, silakan. Saya banyak ada waktu untuk mendengarkan cerita Jigus. Ya, semoga bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa memberikan dampak yang baik juga dari permasalahan Jigus. Jadi nanti ke depannya apa yang Jigus harapkan setelah bercerita ini dengan saya? Jadi yang pertama mungkin mengurangi suatu beban ya, dan kemudian bisa mendapatkan solusi atau pemecahan-pemecahan lah, karena ini masih dalam proses kasus. Masih banyak mendapatkan ide-ide apa yang harus kita lakukan dengan anak tersebut gitu. Oke, kalau memang Ibu ada Nggih. waktu, yang ceritakan saja. Nggih, silahkan diceritakan. Nih, jadi saya punya siswa nih ke bernama kelas 11. Jadi inisialnya nih ke Y. Jadi kemudian anak ini begini. Jadi yang pertama, anak itu tidak suka diam di dalam kelas. Suka berpindah-pindah tempat duduk. Itu permasalahannya. Yang kedua, permasalahannya dia suka mengganggu teman. Yang ketiga ini yang paling berat. Dia sering mengganggu guru yang mengajar di sana, apalagi cewek. Kemudian, bahkan dia pernah bullying terhadap gurunya. Artinya berkata-kata kasar. Dengan Berarti alasan, serius. ya serius ya. Dia berkata kasar gitu pada guru, tetapi dibilang dia, oh saya mengatakan sama temannya. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, itu juga sama. Ketika disuruh sesuatu, diminta sesuatu, dia kan melanggar pakai kalung. Iya. Nah, tatib itu kan tidak boleh kalau di sekolah, tidak boleh pakai perhiasan. Setelah diambil, lalu dia berkata kasar juga. Nah, kata-katanya kasarnya seperti ini. Kata yang kasar yang pertama terhadap guru yang pertama diginiin, ibu, ibu, selegang deh pengajain, ujang ngurus tiang. Nah, ibu kerja aja lah, ngapain ngurus saya? Ya. Gitu. Bahkan yang kata kasar yang terlontar yang kedua, jadi gini, ketika ibunya nulis ini pada guru yang lain, karena sedikit ditegur, dia merasa tersinggung anak ini dengan mengeluarkan kata kasar dengan bahasa Bali juga. Ucap ponenasne gitu. Jadi dia memukul katanya kepala gurunya itu. Kan ada di sana, kebetulan ada dua guru di sana. Satu guru itulah yang melihat dan mendengarkan, tetapi dia tidak ngaku, tidak mengakuinya. Nah, setelah Nah, itu, yes, saya juga baru tahu itu ketika anak itu ada masalah yang tidur di kelas, dilapor dan diajalah yang dihadapkan. Nah, baru cerita. Anak ini sebenarnya begini saat yang laporkan. Oh, baru yang buat catatan-catatan tentang anak itu. Intinya kejadiannya seperti itu. Itulah masa itu. Nah, sekarang gurunya, hampir semua guru itu tidak suka dengan anak itu. Bahkan banyak yang guru makan hati katanya dengan dia. Karena satu, anak ini temperamen dan mengancam. Guru cewek-cewek itu tidak berani sama dia. Berkata keras juga tidak berani begitu. Seperti nah itu. kalau dari kasus itu sebelumnya apakah sudah pernah
ada pendekatan dengan siswa itu atau ada yang memberikan pemahaman di awal dengan siswa itu terkait kita katakan ini kenakalan remaja ya, bisa masuk ke kenakalan remaja ya. Itu apakah sudah pernah ada pendekatan atau konseling dengan siswa itu? Kasus ini termasuk di samping kenakalan juga termasuk bullying terhadap guru, termasuk bullying. Nah, untuk tahap prosesnya sudah si guru BK pernah pendekatan pada saat kasus-kasus sebelumnya. Jadi ke proses di guru BK dan juga tidak tahu seperti apa anak sebenarnya. Jadi guru BK menyampaikan itu sudah tidak jadi masalah. Gitu. Sebelumnya kasus lebih awal, sehingga mencuatlah kasus ini lagi. Nah, setelah kasus ini terjadi, barulah ribut lagi. Kenapa sampai itu kembali muncul? Gitu. Jadi guru BK, kemudian wali juga sudah pernah mendekati. Berarti apakah kejadian ini yang ditimpa oleh temannya Jigus atau Jigus pernah mengalami langsung dengan siswanya? Kebetulan kalau saya tidak mengajar di kelas itu, tidak mengajar, tapi adalah yang melaporkan itu adalah guru-guru bidang studinya. Karena pada saat saya duduk tidak ada kegiatan, banyak guru-guru yang melapor bahwa anak ini kondisinya seperti ini. Nah, sebagai rekan kerja yang mendengar hal tersebut, pernahkah Jigus memberikan solusi mungkin dengan rekan kerjanya bagaimana caranya menghadapi karena kita menghadapi remaja susah juga ya karena di usia seperti itu. Nah, pernah nggak Jigus itu ngasih solusi ke rekannya untuk mengurangi? Untuk solusi sih yang serahkan aja pertama ke masing-masing guru bidang studi yang menghadapi. Coba handle dulu Bu. Karena tugas kita itu bukan sebagai tugas mengajar saja. Tugas kita juga mendidik. Coba Ibu lakukan dulu yang terbaik, apa yang Ibu bisa lakukan terhadap anak ini. Seandainya tidak ada perubahan, baru kita nanti kembali ke guru BK. Kalau guru BK memangnya tidak ada solusi juga, rasanya berat dengan kasus-kasus ini, silakan langsung ke terakhir ke dia. Jadi solusinya seperti aja dulu. Ya, berarti terakhir baru ke kesiswaan ya, hampura gini ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara ke depan, ini apalagi sudah pernah ditangani dengan guru BK, nanti jika misalnya ini dilimpahkan ke kesiswaan, ada nggak rencana? Apa sih rencana Jigus sebagai wakil kesiswaan dalam menangani siswa yang seperti ini? Ada rencana khusus nggak? Rencananya sih, rencananya kalau langsung kita anak itu kan sudah melanggar, apalagi bullying Bu. Ya. Kita melihat dari namanya tata tertib sekolah, aturan sekolah gitu. Semua itu kan ada prosesnya. Sejauh mana pelanggaran yang dilakukan anak ini. Nah, rencananya yang pertama itu melihat aturan dan tata tertib yang kena pada anak tersebut. Itu tetap sebagai pedoman dan acuan. Kemudian apa sih yang misalnya konsekuensi dan jumlah skor yang dilakukan anak ini melakukan suatu pelanggaran. Nah, langkah-langkah yang rencana kalau memang BK-nya tidak memberikan suatu solusi, artinya masih dalam rancu, pertama saya minta dulu catatan record dari masing-masing guru itu, termasuk guru BK. Saya akan dudukkan anak itu dulu, memang bersama dengan orang tuanya. Nanti saya kumpulkan mereka juga bersama guru-guru bidang studi yang mengajar di sana. Itu rencananya. Nah, dengan demikian, dengan orang tua hadir di sana, anak juga hadir di sana, nanti biarlah guru-guru bidang studi itu yang nanti yang mengatakan, berbicara apa sih yang terjadi terhadap anak itu. Kalau catatan dari kesiswaan saja dikasih,
mungkin itu tidak kuat, atau dari BK saja bisa tidak kuat juga. Tetapi secara realnya, siapa yang pernah mengalami dengan anak tersebut, itulah menyampaikan semuanya. Kita di sanalah buat catatan. Ya. Nah, kebetulan harapannya kan semua membawa catatan sesuai dengan tanggal kejadiannya, ada tanggal kejadiannya kapan, itu bagaimana proses tindakannya pernah dilakukan guru tersebut, termasuk guru BK. Nanti di sanalah disampaikan nanti di depan orang tua. Ya, dari apa yang Cik Gus sampaikan tadi, sudah luar biasa sekali ya rencana kedepannya yang akan dilaksanakan sampai ada tindak lanjutnya dengan pihak orang tua, apalagi ini kasus bullying ya, yang kita tahu bahwa bullying itu sekarang sedang digalakkan sekali tentang stop kekerasan, stop bullying Ya, di masing-masing sekolah sedang kasihan nantinya. digalakkan. Ya, jadi apa yang Cik Gus tadi sampaikan itu sudah luar biasa sekali kalau menurut saya. Semoga nanti apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada nggak seseorang atau rekan yang membantu dalam melaksanakan rencana Haji ini, sehingga apa yang Haji rencanakan kalau kita bertindak sendiri juga sudah pasti tidak mungkin bisa ya. Jadi ada nggak siapa yang bisa membantu untuk melancarkan rencana inilah? Nggih. Pastilah Bu, pasti nih. Karena bagaimanapun di sini yang memutuskan anak itu nanti tetap berada di sekolah ataupun keputusan dikembalikan orang tua itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi yang membantu di sana juga dalam komprehensif kasus itu nanti tetap dihadirkan Bapak Kepala Sekolah yang memutuskan. Karena di sana dari hasil kajian apa yang anak lakukan itu, apakah sesuai dengan tatibnya sudah melebihi skor contohnya, kalau sudah skornya karena tindakan bullying, kemudian juga pelanggarannya lah yang dilakukan, kalau sudah melebihi skor-skor itu, jadi anak ini kemungkinan nanti bisa dikembalikan ke orang tua. Orang tua, ya. Ada Betul sekali. kebijakan tertentu. Nah, untuk kebijakan dan keputusan itu, kalau tugas ya siswa hanya bisa menyampaikan, oh anak ini semestinya sudah dikeluarkan. Itu sekarang keputusan tetap ke kepala sekolah selaku Ya, pemegang daripada kendalian kebijakan. iya Nah, betul sekali. itu Ya. nanti rencananya. Mm-mm. Ini Bapak Kepala Ya, Sekolah ya yang iya. Berarti sudah terstruktur sekali ya apa yang Cik Gus tadi jelaskan, sudah sangat terstruktur mulai dari pendekatannya, dibina, dibimbing di BK dulu, kemudian terakhir akan diserahkan ke kesiswaan, dan keputusan akhirnya itu ada di tangan kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Sudah luar biasa sekali. Saya mendoakan semoga apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik dan tentu saja bisa menghilangkan kasus-kasus seperti itu lagi pada remaja. Apalagi bullying terhadap guru itu sudah, menurut saya itu udah kelewat batas kalau bagi saya gitu. Bullying dengan sesama aja sudah keterlaluan, apalagi dengan orang yang lebih tua begitu ya, seharusnya dihormati, disegani itu. Jadi semoga apa yang Cik Gus rencanakan ini dengan rekan-rekan di sana dengan kerjasama yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik juga gitu. Jadi kalau boleh tahu, setelah sesi coaching ini, kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana yang Cik Gus tadi katakan? secepatnya Bu, rencana secepatnya karena juga ini kan permasalahannya sampai 2 guru 3 guru itu pernah kena bullying gitu. Jadi kalau tidak salah lagi mungkin lagi 3 hari 2 hari ke depan ini. Cuma yang menjadi permasalahan kan begini Bu, karena di lembaga itu jarang memutuskan sekolah untuk keluar dari sekolah tersebut.
Atau seperti sekarang kan banyak itu kan di medsos. Ketika kita mengeluarkan siswa, pasti ada pihak-pihak terkait yang membacking dia. Iya, Dia betul. lah dari ke atasan, dari sekolah dibilang begini dan begitulah karena alasan kita mengeluarkan. Nah, Iya. itu yang menjadi sebenarnya lagi yang menjadi beban kedua sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan kita keluarkan gitu, tapi ada yang backing dia. Nah, itulah kadang-kadang dimuat di majalah, di surat kabar, seperti Mm. sekarang lah gitu. Menurut Iya. Ibu gimana Bu seperti ini? Iya, yang namanya segala sesuatu yang akan kita rencanakan, kita lakukan itu kan pasti ada hambatan. Berarti itu adalah salah satu hambatan ya, yang sudah terpikirkan jauh-jauh hari, mungkin akan seperti ini, dampaknya seperti ini ya. Dengan adanya pola pemikiran yang seperti itu, kalau kita melakukan sesuatu jangan berpikir yang positifnya aja kan ya, kita berpikir yang negatifnya juga ya. Dengan ada pola pikir yang seperti itu, saya percaya Gus dan rekan-rekan di sana pasti memiliki rencana yang lebih bagus lagi, dan saya percaya apa yang sudah Gus rencanakan itu akan berhasil dengan baik, karena melihat struktur pemecahan masalahnya itu sudah bagus dari bawah, dan saya yakin jika memang itu benar-benar diterapkan, benar-benar dilakukan, pasti akan ada solusi yang terbaik juga untuk siswa. Itu apalagi sampai ada kerjasama dengan orang tua, pasti akan berhasil dengan baik juga apa yang sudah direncanakan. Ya Bu, mudah-mudahan. Itulah tampaknya setiap keputusan itu selalu menjadi pertimbangan Iya. positif dan negatifnya begitu. Kita melepas anak itu ada sesuatu nanti di belakang-belakang itu. Apalagi ada yang memanfaatkan kan gitu. Ya. Nah, itu menjadi coretan juga nanti menjadi sekolah. Sebenarnya kita Nama sudah baik sekolah ya. walaupun kita kadang-kadang sudah lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Karena tatib itu kan sudah namanya juga kesepakatan itu. Di sana ada Iya. konsekuensi yang sama Iya. yang berlaku kepada seluruh siswa. Nah, menjadi beban itu kalau itu tidak dijalankan, dibilang membedakan satu siswa dengan yang lain. Kalau dilaksanakan itu terjadi dari tanggapan masyarakat yang baik tidak apa-apa, yang tidak baik dia mencari kesempatan. Nah, untuk mencari coreng kelas sekolah, untuk nama-nama sekolah, itu hanya kita beratnya nanti di sana. Itulah menjadi Ya. beban. Ya. Oke, terima Tapi kasih Bu. Jadi nanti okay. yang jadi coba bertahap dulu. Iya. Juga berpikir yang baik ini masalah konsekuensi terjadi. Iya. Nanti saya tunggu cerita baiknya ya, kabar baiknya dari Jik Surya jika memang ini sudah dilaksanakan, diterapkan di sekolahnya. Jadi saya akan mensupport apapun itu yang dilakukan. Saya yakin Jik Surya dengan rekan-rekan di sana memiliki kolaborasi yang baik dalam memecahkan masalah ini. Jadi saya akan tunggu berita baiknya beberapa hari ke depan. Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan ini. Oke, sama-sama. Terus gimana nih perasaannya setelah bercerita? Iya, sudah sedikit kentan, sudah mendingan lah, sudah ringan. Jadi mudah-mudahan juga kalau nanti ada suatu permasalahan atau hal yang perlu dia akan hubungi Ibu lagi Ya, untuk siap. share gitu. Artinya kita Iya. berbagi cerita gitu. Kalau Ibu punya nanti solusi nanti yang ke depan lagi mohon bantuannya Bu. Iya, siap. Oke, kalau begitu nanti tinggal saya tunggu kabar baiknya beberapa hari ke depan. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Oke, sukses semua Bu. Oke, selamat malam, Gus. Ayo Bu Taman. Kita dikejar waktu. Oke, Bu Taman, langsung tapi gimana? Langsung apa kita di-cut dulu ini? Langsung? Langsung aja dah yuk. Iya.
Ya, Sekarang silakan. Bu Pande. Taman sama Surya apa siapa? Sama ya boleh aja, sama siapa aja boleh. Ya, Nah, silakan sama Sama Surya. Jibus boleh. Nggih, nggih, sama Jibus ya. nggih. Baik Bapak Ibu, hebat semua. Jadi selamat malam. Pada kegiatan ini kita akan melakukan praktik coaching, di mana saya Hidikadi Suryadnyana itu sebagai coachnya dan Ibu Kadek Taman Sari Sri Ayuningsih itu sebagai coachingnya. Oke. Selamat malam Ibu. Selamat malam Jigus. Gimana kabarnya Ibu? Baik Jigus. Jigus bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, sehat, sehat. Ini Bu Taman, jadi kemarin Bu Taman itu sempat chat ya, karena ada sesuatu yang ingin katanya disampaikan. Dan kira-kira apa sih Bu? Bisa nggak untuk berikan suatu informasi, mau cerita apa gitu Bu? Baik, terima kasih Jigus. Apakah Haji Gus ada waktu nggih sekarang? Nggih, nggih, ada Bu, ada. Ada. Begini Nggih. begini loh Jigus, saya mau menyampaikan tentang permasalahan seringnya siswa terlambat datang ke sekolah. Oh, gitu. Nggih, nggih. Nah, kira-kira di akhir percakapan nanti apa sih yang Bu Taman ingin harapkan dari kegiatan Ki? Dari Ibu share ke yang Saya berharap siswa yang sering datang terlambat itu bisa datang tepat waktu karena sangat mengganggu jika mereka itu selalu datang terlambat seperti itu, Jigus. kalau boleh tahu, Ibu ngajar di tingkat SD, SMP, atau SMA? Kebetulan saya mengajar di tingkat SD, Jigus. SD dan kelas tingkatnya kelas 1, kelas 2, tapi kelas atas. Untuk saat ini saya mengajar di kelas 5. Kelas 5. Nggih. Gitu. Nggih, bisa Ibu Taman ceritakan apa sih yang terjadi sebenarnya? Begini, ada beberapa siswa yang sering datang terlambat. Kemudian saya tanyakan kenapa datang terlambat. Iya Bu Guru, karena bangunnya telat seperti itu. Kemudian saya kasih tahu untuk besok datangnya diusahakan lebih awal, bangunnya lebih awal. Terus anak itu jawab iya seperti itu. Terus apa yang terjadi untuk keesokannya Bu? Tetapi durasi terlambatnya tidak tidak seperti kemarinnya gitu. Kemarinnya terlambatnya 10 menit, besoknya terlambatnya 5 menit seperti itu. Saya tanya lagi, kenapa kok bisa terlambat lagi? Iya, karena kemarin tidak bisa tidur, begadang Bu Guru, seperti itu. Terus saya kasih tahu, diusahakan jangan begadang, tidurnya teratur biar bisa bangun pagi-pagi, biar ke sekolahnya tidak terlambat. Seperti itu saya sarankan ke siswanya. Tetapi keesokan harinya lagi siswa itu datangnya terlambat lagi seperti itu. Dan lagi-lagi alasannya sama. Jadi saya bingung harus ngasih taunya seperti apa karena dia alasannya tidak bisa tidur seperti itu. Ya, berarti Ibu Sri sudah beberapa kali memberikan nasihat ya. Apa sudah Iya. berikan pemahaman? Saya sudah memberikan pemahaman kalau siswa itu datang terlambat itu akan mengganggu proses pembelajaran di kelas dan mengganggu juga siswa yang lain karena siswa yang lain pasti bertanya kok dia datang terlambat,
kok dia terus datang terlambat seperti itu. Padahal kami atau saya sudah memberikan pemahaman kepada anak-anak tersebut agar datang lebih awal sebelum pelajaran dimulai seperti itu. Untuk keterlambatan yang apa tindakan? Pernah memberikan suatu tindakan atau konsekuensi kepada anak tersebut ketika terlambat yang ketiga kalinya, atau diberikan apa ya, mungkin teguran keras atau bagaimana, pernah dilakukan? Saya sudah melakukan pada saat dia terlambat untuk ketiga kalinya, saya kasih dia untuk pelajaran tambahan, menjawab soal-soal. Harinya terus seperti itu. Jadi saya berinisiatif untuk menghubungi orang tuanya seperti itu, untuk membantu mengingatkan anaknya agar tidak begadang dan paginya meminta tolong kepada orang tuanya untuk membangunkan anaknya lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah seperti ini. Nike, rencana yang akan dilakukan apa sudah dilakukan, Bu Sri? Rencana yang akan dilakukan. Oh, yang akan dilakukan. Jadi sebelumnya rencana itu belum dilakukan ya? Artinya pemanggilan orang tua, belum. Nah, selain dengan pemanggilan orang tua, adakah usaha-usaha atau rencana atau program yang lain kira bisa untuk mendidiklah anak lagi? Jadi selain pemanggilan orang tua. Selain rencana pemanggilan orang tua, saya juga berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain untuk bisa bersama-sama membimbing siswa tersebut. Mungkin kalau omongan dari guru yang lain mungkin bisa didengar selain omongan saya seperti itu. Ibu Taman sudah pernah bercerita kasus ini sebelumnya sama Bapak Kepala Sekolah atau rekan sejawat atau teman-teman di sekolah? Ya, saya ceritakan kepada teman-teman, ada murid saya selalu datang terlambat. Bagaimana ya solusinya? Padahal saya sudah kasih tahu, sudah kasih pengertian untuk tidak begadang biar tidak terlambat seperti Nike. Jadi teman-teman itu membantu memberikan solusi dan membantu memanggil siswa tersebut dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada siswa tersebut, Gus. Bagaimana respon Bapak Kepala Sekolah? Responnya waktu itu baik. Bapaknya juga membantu untuk memanggil siswa tersebut dan memberitahukan kepada siswa itu lambat seperti itu, Gus. Karena memang kalau anak itu melakukan suatu pelanggaran kalau sekali masih kita bisa tolerin 2 kali. Tapi kalau sudah berkali-kali itu mungkin kan ada perlu usaha. Jadi seperti Bu Taman sampaikan tadi, jadi rencananya akan memanggil orang tua, juga berkolaborasi dengan teman-teman dan juga Pak Kepala Sekolah. Mungkin yang lebih nanti yang dilakukan terhadap anak tersebut. Dan apa Bu Sri itu pernah mendekati sekali enggak? Mendekati, bertanya segala sesuatu terhadap anak tersebut, atau menanyakan gimana sebenarnya anak tersebut, melakukan pendekatan lah seperti adik kakak atau saudara. Ya, saya mendekati anak tersebut, kita ngomong dari hati ke hati. Selain itu juga karena kendala ekonomi di rumahnya, jadi siswa itu begadang membantu orang tuanya seperti itu, Gus. Membantu orang tuanya, kenapa
ikut bekerja napi Bu anak. Eh, Sepertinya iya, Ji Gus. Dan Oh, saya tanya waktu itu, kenapa kok sampai begadang? Iya, bantuin orang tua, Bu, gitu. Terus saya jawab, saya bilang begini, anak-anak boleh bantu orang tua, tetapi ingat kalau udah jam istirahat, istirahat, karena keesokan harinya anak-anak harus ke sekolah, datang tepat waktu, biar tidak ketinggalan pelajaran, seperti itu, Ji Gus. jadi sudah pernah menyampaikan itu. Kemudian juga apakah Bu Sri juga menanyakan kepada anak itu untuk jarak sekolah dan rumah Nike menjadi pertimbangan atau bagaimana? Jauh rumahnya apa gimana? Ya lumayan jauh nih ke Ji Gus, sekitar 1 kiloan kalau jalan. Untuk anaknya lumayan juga. Yang mengantar sekolah siapa biasanya? Jalan kaki atau sama Ji orang Gus, tua? jalan kaki. Oh, jalan kaki. Iya, Ibu. Artinya Ibu sudah punya program-program dan usaha untuk menangani anak tersebut. Jadi dengan berbagai pertimbangan, mungkin mudah-mudahan usaha yang Bu Sri lakukan nanti bersama rekan kerja, bersama Bapak Kepala Sekolah, bisa menyelesaikan masalah tersebut, dapat memberikan solusi terbaik dan untuk anak itu. Oke, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, Oke, dan Ibu. Dan nanti Ajigos tunggu beritanya ke depan. Jadi setelah program itu dilaksanakan, ada tidak suatu perubahan terhadap hal tersebut atau bagaimana? Kita tunggu nanti kabarnya juga. Oke, Ji Gus, sukses sama Ji Gus atas bantuannya. Semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan harapan saya, sehingga siswa yang tadinya terlambat bisa datang lebih awal dan tidak terlambat lagi. Terima kasih, Ji Gus. Oke, sama-sama Bu. Selamat malam. Selamat malam. Waktunya sudah habis nggih? Tadi ada chat rasanya ya. 5 menit lagi, Ji.